Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi Amilki Scholarship bersama STAI Sabili Bandung yang saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Siti Novi Nafisa. Namun kali ini di mata kuliah yang kedua, yaitu di mata kuliah Landasan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi kali ini tidak perlu memperkenalkan diri kembali ya, karena tadi sudah. Di mata kuliah Landasan Hukum Ekonomi Syariah ini, saya juga sudah membuatkan ringkasan RPS. Nanti Bapak dan Ibu sekalian boleh minta ke tim Amilki Scholarship ya, karena saya tadi sudah men-share via berupa PDF-nya. Sama dengan mata kuliah yang lain, di sini kita ada 12 pertemuan, ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Di ringkasan RPS ini, tema-tema materinya cukup menarik ya. Yang pertama, kita akan mempelajari pada hari ini terkait tentang pengertian dan landasan hukum ekonomi syariah. Kemudian, di minggu selanjutnya, minggu depan, kita akan membahas tentang metode istinbat hukum di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian di minggu selanjutnya lagi, ada materi terkait tentang kedudukan fatwa dan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lanjut di minggu keempat, ada mazhab pemikiran ekonomi dan keuangan syariah kontemporer di dunia. Selanjutnya di minggu yang kelima, ada materi tentang kaidah-kaidah fikih dan tujuan hukum fikih. Lalu ada juga tentang fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Juga ada metode pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi Islam. Lalu ada seputar teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Juga ada materi terkait tentang mekanisme pasar. Menurut perspektif Islam itu bagaimana. Lalu kita juga akan membahas materi tentang pengaturan zakat dan wakaf serta perkembangannya. Di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di minggu terakhir, sebelum minggu tenang, kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Jadi selama 1 semester ini, insya Allah kita akan membahas ke-12 tema tersebut. Baik, pada pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan landasan hukum ekonomi syariah. Islam sebagai agama itu memiliki 3 pilar ya, yang mana antara satu dan yang lainnya itu tidak dapat dibedakan, juga tidak dapat dicerai pisahkan. 3 pilar tersebut yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Terma hukum termaktub di dalam syariah yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, hubungan di antara sesama manusia, serta hubungan di antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, syariah itu meliputi ibadah dan muamalah. Sementara muamalah itu sendiri dapat dibedakan ke dalam area publik dan juga
area privat. Jadi pada pembahasan tentang pengertian dan landasan hukum ekonomi syariah ini, saya membagi ke dalam 4 subbahasan. Yang pertama yaitu terkait tentang pengertian, kemudian yang kedua terkait tentang landasan hukum ekonomi syariah, yang ketiga kita akan mempelajari tentang Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas, dan yang terakhir berupa kesimpulan. Baik, mengenai pengertian ekonomi syariah, itu karena sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah ini memiliki karakteristik yang terbuka ya, atau open system, dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Jadi, bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah itu pada dasarnya itu diperbolehkan ya, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Kita kembali ke frasa hukum ekonomi syariah mengenai pengertiannya. Jadi, frasa hukum ekonomi syariah itu, atau ada juga yang memberikan istilah dengan hukum ekonomi syariah Islam atau hukum ekonomi Islam, itu memuat 3 kata kunci, yaitu kata hukum, kemudian kata ekonomi, dan juga kata syariah atau Islam. Guna mengetahui definisi dari frasa tersebut, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap ketiga kata kunci tersebut. Jadi kita terjemahkan atau definisikan one by one ya. Yang pertama yaitu kata hukum. Ahli hukum Indonesia yakni Mukhtar Kusuma Atmaja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Itu definisi dari kata hukum. Kemudian kita berlanjut ke definisi yang kedua, yaitu terkait tentang kata ekonomi. Kata ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos, serta digabungkan menjadi oikonomia yang merupakan bahasa Yunani. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos itu berarti norma atau aturan, sehingga secara harfiah atau secara etimologi, kata ekonomi itu berarti aturan atau norma dalam rumah tangga. Sedangkan menurut istilah, ya, di sini kami mengambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara terminologi atau secara istilah, yang dinamakan ekonomi itu ialah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Lebih lanjut, KBBI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau juga sebagai tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara atau urusan rumah tangga. Dengan demikian, ekonomi adalah term yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan juga distribusi barang atau jasa. Ketiga, yaitu kata syariah atau Islam. Syariah itu memiliki arti yang berbeda dengan Islam, karena syariah merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar ajaran Islam selain akidah dan akhlak. Secara terminologi, menurut Muhammad Daud Ali, syariah itu adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan
manusia. Jadi, berdasarkan pada definisi dari ketiga term tersebut, secara sederhana ya, kita dapat mendefinisikan atau menyimpulkan definisi dari hukum ekonomi syariah itu sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasul-Nya. Masyarakat muslim yang memiliki semangat dalam menerapkan transaksi-transaksi berbasis syariah itu tentunya harus memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap berbagai aspek hukum dalam ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum yang kemungkinan besar nantinya itu akan berperan sebagai praktisi, akademisi, ataupun pejabat dari otoritas di bidang ini pasca lulus dan terjun ke dunia profesi di bidang hukum. Lanjut di sub bahasan yang kedua, di sini ada landasan hukum ekonomi syariah atau dalil dasar hukum ekonomi syariah sendiri itu seperti apa sih atau apa saja sih? Berbicara mengenai landasan hukum ekonomi syariah itu tentu saja perlu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Karena dua sumber ini merupakan sumber pedoman hidup manusia. Kita dapati di Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan juga nanti ada hadis Mu'az bin Jabal yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Ya, mari kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, serta ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu berupa Al-Quran, dan juga kepada Rasul, yaitu sunnahnya, berupa hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya, baik di dunia dan juga di akhirat. Dengan demikian, berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59 ini, kita dapat memperoleh informasi yang jelas bahwa setiap muslim itu wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul, dan juga kehendak ulil amri. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kehendak Allah adalah menjauhi larangan Allah dan juga melaksanakan perintahnya sesuai yang diturunkan melalui Al-Quran. Perintah menaati Rasul berarti menjalankan perintah yang diberikan oleh Rasul melalui sunnah atau hadis. Dalam hal ini, sunnah tersebut paralel dengan Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ulil amri adalah orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya ada hadis terkait tentang Mu'az bin Jabal. Ini merupakan dalil tentang eksistensinya ekonomi syariah. Jadi, hadis ini berupa percakapan antara Nabi Muhammad SAW
dan sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal. Percakapan ini muncul saat Mu'az bin Jabal itu akan pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Sebelum sahabatnya pergi, Rasul itu menguji dengan bertanya sumber hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah jika suatu waktu terjadi, atau masalah yang akan dihadapi, bagaimana cara pemecahannya. Berikut ini potongan percakapan di antara Rasulullah dan juga Mu'az bin Jabal. Rasul berkata, "Dengan pedoman apa engkau akan memutus suatu urusan?" Kemudian Mu'az menjawab, "Dengan kitabullah." Kemudian Rasul berkata lagi, "Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, dengan apa?" Kemudian kata Mu'az, "Dengan sunnah Rasulullah." Lalu Rasul berkata lagi, "Kalau dalam sunnah juga tidak ada, lalu dengan apa?" Kemudian Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya." Lalu Rasul menjawab, "Maha suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan satu sikap yang disetujui oleh Rasulnya." Jadi dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad yang nantinya akan terbagi kepada dua, yaitu berupa ijma dan qiyas. Keempat sumber hukum ini merupakan landasan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya, termasuk di lapangan ekonomi. Baik, di bagian ketiga, karena Al-Quran dan hadis tadi sudah kita uraikan, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ijma dan qiyas. Seperti yang contoh kasus tadi ya, Mu'az bin Jabal, bahwasanya jika tidak didapati pada Al-Quran dan hadis, maka landasan hukum yang bisa dipakai dalam ekonomi syariah yaitu berupa ijma dan qiyas. Keduanya menjadi sumber hukum yang mampu mengatasi permasalahan hukum yang tumbuh semakin kompleks. Ijma kita definisikan bisa berarti kesepakatan atau kemufakatan para ulama. Bisa juga sebagai konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid atau orang yang ahli ijtihad itu dinamakan mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di sini kita dapat mengetahui fungsi ijma. Apa saja fungsi ijma? Ada 3 fungsi ijma. Yang pertama yaitu ijma berfungsi untuk mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad yang mungkin saja terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual saja. Kemudian yang kedua, fungsi dari ijma itu ialah menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai. Dan yang terakhir, fungsi ijma yaitu menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keotentikan hadis. Landasan hukum yang keempat setelah Al-Quran, hadis, ijma, kemudian ada juga berupa qiyas atau istilahnya itu bisa sebagai analogi ya, qiyas itu. Apa sih qiyas itu? Qiyas ialah menyamakan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Quran hadis dengan hal lain yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Quran hadis karena adanya persamaan penyebab. Contoh, misalnya, di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan hukum narkoba.
Kemudian narkoba menjadi haram hukumnya karena disamakan dengan hukum khamr. Perintah untuk taat kepada ulil amri dalam konteks wilayah negara Indonesia ini di lapangan ekonomi dan juga keuangan tentu saja dapat dinisbatkan kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas pembuat fatwa, yakni ada DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional, yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, yaitu sudah biasa membuat fatwa ya, seperti halnya kemarin kasus yang baru-baru itu kan, seperti misalnya hukum vaksin itu bagaimana, terus hukum terkait tentang mata uang kripto itu bagaimana hukumnya. Nah, itu kita bisa merujuk ke fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, Majelis Ulama Indonesia, karena di zaman dulu itu kan belum ada yang namanya vaksinasi atau mata uang digital, transaksi online itu. Nah, berarti otomatis belum kita temui di Al-Quran dan hadis, itu kita merujuk kepada para ulama lewat ijtihad mereka yang berupa ijma' dan qiyas. Nah, biasanya di Indonesia kita merujuk ke Majelis Ulama Indonesia. Juga lebih lanjut, produk hukum-hukum yang dikeluarkan oleh otoritas negara, antara lain yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Agung, yang dalam kenyataannya telah menerbitkan peraturan-peraturan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Baik, selanjutnya kita sudah mencapai pada tahap kesimpulan di pembahasan tentang pengertian dan landasan hukum ekonomi syariah ini. Ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa landasan hukum yang digunakan dalam ekonomi syariah itu sangatlah lengkap dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Setelah Al-Quran, hadis juga digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran. Setelah itu, kita juga dapat menggunakan ijma' dan qiyas, yaitu berupa sebagai bentuk ijtihad ketika tidak didapati landasan hukumnya pada Al-Quran dan hadis. Munculnya ijtihad itu dikarenakan ada peristiwa baru yang sulit dicerna bila menggunakan Al-Quran, seperti hukum jual beli online yang mungkin dulu tidak seperti ini. Oleh karena itu, perlu adanya ijma' untuk menentukan hukum sesuatu yang baru. Hukum yang dihasilkan bersifat aplikatif dengan dasar Al-Quran dan hadis. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan, sudah bersedia untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya, baik dengan sistem Zoom nanti atau juga dengan sistem offline. Saya tutup dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.